Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMP Negeri 2 kelas 9 yang saya banggakan, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masa reformasi di Indonesia yang berlangsung sekitar tahun 1998 hingga sampai pada saat. Sebelum berlanjut, marilah anak-anak kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Kita berlanjut. Sebelum kita bahas, kita saksikan dulu ya cuplikan video yang saya ambil dari beberapa media televisi nasional di Indonesia. Silakan saksikan tayangan berikut. Kembangnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam gerakan reformasi nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia.
Setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, ya, maka Pak Guru yakin kalau kalian sudah bisa membuat suatu kesimpulan sementara tentang bagaimana proses peralihan masa pemerintahan dari Orde Baru hingga lahirnya masa reformasi. Ya, Orde Baru itu disebutkan dengan kepemimpinan pemerintahan Soeharto. Ya, berikutnya Orde Reformasi itu yang terjadi pasca setelah bergantinya dari Bapak Soeharto ke presiden yang berikutnya. Lahirnya gerakan reformasi. Yang pertama, adanya dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Kemudian yang kedua, adanya pembangunan yang tidak merata, terutama di Indonesia bagian timur. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kebijakan politik cenderung otoriter dan sentralistik sehingga tidak memberikan ruang demokrasi yang cukup bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, di situ ada krisis moneter yang menggoyang perekonomian dunia, wabil khusus tetangga kita Thailand pada waktu itu. Kemudian yang keenam, adanya demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya reformasi yaitu yang pertama, adanya krisis politik terlihat dari kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok orang tertentu. Ya, kemudian yang berikutnya adanya krisis ekonomi yang didominasi oleh pemilik modal sementara masyarakat ekonomi tidak dapat berkembang. Kemudian yang ketiga adanya krisis hukum. Penerapan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah, sementara bagi kelompok kelas atas belum dapat dijangkau oleh hukum, bahkan dikatakan banyak yang kebal terhadap hukum. Kemudian yang keempat, adanya krisis moneter di seluruh dunia. Kondisi ini disebabkan oleh perekonomian dunia yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Banyak investasi yang dicabut dari tanah air Indonesia. Kemudian yang kelima, krisis kepercayaan, di mana kondisi yang terjadi di dalam negeri, masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai pemerintah yang tengah berkuasa untuk mampu memperbaiki kondisi negara yang tengah dalam masalah ini. Ya. Perkembangan politik sekitar tahun 1998. Yang pertama yaitu adanya sidang istimewa MPR 1998 yaitu sekitar tanggal 10 sampai 13 November yang menghasilkan 12 ketetapan MPR. Kemudian yang kedua adanya otonomi daerah. Kemudian yang ketiga pencabutan pembatasan partai politik. Yang keempat penghapusan duifungsi ABRI. Dan yang kelima penyelenggaraan pemilu secepatnya. Itu perkembangan politik pada seputar tahun 1998 yang sedang bergejolak di Indonesia. Setelah lengsernya Bapak Presiden Soeharto, maka menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu jatuh kepada beliau Profesor Dr. Engineering Burhanuddin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie. Ya, ini sangat spektakuler. Beliaunya ini tunjuk sebagai presiden bukan lewat pemilu, tapi karena konstitusi perundang-undangan di Indonesia bahwa jika seorang presiden ada udzur dalam melanjutkan masa kepemerintahannya, maka untuk menjabat sebagai presiden berikutnya adalah seorang wakil presiden pada waktu itu. Kebetulan wakilnya pada waktu itu adalah Bapak B.J. Habibie yang terkenal dengan kejeniusannya terutama dalam merintis pembuatan dan pengadaan pesawat terbang Indonesia. Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Habibie? Penanggulangan krisis ekonomi dengan terkendalinya nilai rupiah dan ketersediaannya bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau dan berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi.
Langkah kebijakan reformasi ekonomi era masa pemerintahan Profesor Dr. B.J. Habibie yang pertama yaitu menjalin kerjasama dengan IMF atau Bank Dunia untuk membantu proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Dan yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sehingga di bawah 10.000 per dolar Amerika. Dan yang kelima, membentuk lembaga memantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri di Indonesia. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ya, melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Bagaimana situasi pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur? Lihatlah tayangan itu di mana pada masa ini kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan kondisi keuangan mulai stabil. Namun pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali melemah bahkan mencapai 12.000 per dolar. Hal itu berdampak negatif pada perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Selanjutnya yaitu masa kedua kepemimpinan Presiden putri pertama Indonesia, yaitu putri dari proklamator Indonesia pertama Soekarno, yaitu seorang putri yang bernama Megawati Soekarno Putri. Bagaimana kondisi pada masa itu? Di mana faktor ekonomi pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan, tingkat inflasi rendah, cadangan devisa negara stabil. Namun pertumbuhan ekonomi masih rendah sebab suku bunga deposito masih terlalu tinggi. Di situasi pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama yaitu meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada Bank Dunia. Kemudian yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Kamu pernah tahu Bang triliun itu seberapa? Sama, kita tahu. Kemudian yang ketiga, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya, pada era reformasi, yaitu pada masa pemerintahan presiden berikutnya, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana situasi perekonomian? Dalam catatan perkembangan ekonomi cukup baik, terlihat dari rata-rata pertumbuhannya berkisar 5% sampai 6%. Ada beberapa kebijakan perekonomian di masa beliau. Yang pertama yaitu mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Kemudian yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai. Dan yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Oke anak-anak, saya kira pertemuan untuk hari ini saya kira cukup. Apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dengan harapan semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan sebuah wawasan sekaligus pencerahan bagaimana kehidupan perpolitikan, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dari masa Orde Reformasi. Oke, sebagai bahan untuk kalian memperdalam di rumah, tolong kalian membuat resume atau catatan-catatan penting, boleh juga review dari kegiatan pada hari ini ya. Silakan dibuat di selembar kertas, diberi nama, tanggal, kelas, pertemuan ke berapa, kerjakan, dan nanti kalian kumpulkan pada saat jadwal kelas kalian untuk datang ke sekolahan ya. Oke, sudah jelas, saya kira cukup, dan mari kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.